Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang peluang. Kali ini kita akan bahas tentang peluang kejadian majemuk. Untuk yang belum lihat video saya tentang peluang sebelumnya, bisa cek di deskripsi di bawah. Jadi untuk peluang kejadian majemuk ini, materi prasyaratnya adalah teori himpunan yang sudah kalian pelajari di SMP. Nah, untuk diagram Venn ini sudah kalian pelajari di SMP. Untuk kasus yang pertama, yaitu peluang dua kejadian tidak saling lepas. Jadi bisa dilihat pada diagram Venn, A dan B itu ada irisannya. Dari sini bisa kita rumuskan A gabungan B. Ini sebenarnya rumus yang kalian dapatkan di SMP ya. Cuman karena ini babnya peluang, maka berlaku juga untuk perhitungan peluang. Jadi peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang dari irisan A dan B. Nah, untuk peluang sendiri, gabungan atau union itu diterjemahkan atau. Sementara untuk irisan itu diterjemahkan dan. Perhatikan contoh soal berikut ini supaya kalian paham. Sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul angka pada mata uang dan angka prima pada dadu. Maka langkah pertama, kita menentukan NS-nya dulu. Kita buat himpunan semestanya, di mana A1 sampai G6, maka kita dapatkan NS-nya adalah 12. Kemudian kita data dulu. Yang A adalah kejadian muncul angka pada mata uang. Jadi dilihat pada NS, di mana yang kejadiannya muncul angka pada mata uang. Maka ada A1 sampai A6, NA-nya adalah 6. Dari sini kita bisa menentukan peluang kejadian A, yaitu 6/12 atau 1/2. Kemudian untuk kejadian B, mintanya adalah angka prima pada dadu. Nah, kita buat himpunannya dulu untuk kejadian B. Pada dadu, angka prima itu adalah 2, 3, dan 5. Nah, karena uang logam itu punya dua sisi, angka dan gambar, maka ada A2, A3, A5, dan G2, G3, G5. Maka peluangnya adalah 6/12. Jadi peluangnya adalah setengah. Kemudian kita mencari gabungannya, di mana kejadian A dan kejadian B kita cari yang kejadian yang sama. Maka ada 3 kejadian, yaitu A2, A3, dan A5. Maka peluang kejadian irisan A dan B adalah 1/4. Setelah kita menemukan peluang A, peluang B, dan peluang irisan AB, kita bisa menentukan peluang gabungan A dan B. Maka setengah ditambah setengah dikurangi 1/4. Kita akan ketemu peluangnya adalah 3/4. Lanjut ke contoh yang kedua. Dari 45 siswa terdapat 28 suka matematika, 22 suka fisika, dan 10 suka keduanya. Diminta untuk menentukan peluang siswa suka matematika atau fisika. Kita data dulu. Untuk kejadian A suka matematika, kejadian B suka fisika, dan A irisan B-nya adalah fisika dan matematika. Maka kita bisa menggunakan teori himpunan tadi, di mana kita bisa menentukan peluang kejadian A, yaitu NA/NS. NS-nya adalah 45, maka peluang A-nya adalah 28/45.
Yang B adalah 22/45 dan irisannya adalah 10/45. Maka kita dapatkan peluangnya adalah 8/9. Masuk yang kedua, yaitu peluang dua kejadian saling lepas. Jadi tidak ada keterkaitan antara kejadian A dan kejadian B. Jadi untuk diagram Venn-nya itu saling terpisah. Maka dari diagram ini yang sudah kalian dapatkan di SMP, kita bisa menentukan peluang gabungan dari A dan B, yaitu peluang A ditambah peluang B, karena tidak ada hubungan antara A dan B. Perhatikan contoh berikut. Dua dadu dilempar bersama, tentukan peluang muncul mata dadu 4 atau 8. Maka kita tentukan dulu NS-nya. Jika dua dadu, maka NS-nya adalah 36. Karena 6 pangkat N. Kemudian kejadian A muncul mata dadu 4, kita data dulu. Maka kejadian A ada 3, yaitu 31, 13, dan 22. Kita dapatkan peluangnya adalah 3/36. Kemudian kejadian B, mata dadu berjumlah 8. Kita data dulu mata dadunya berjumlah 8. Maka kita dapatkan peluang kejadian B-nya adalah 5/36. Setelah itu, kita bisa menjumlahkan. Karena yang diminta adalah peluang A gabungan B. Karena di situ ada kata-kata atau. Maka peluang A adalah 3/36 dan peluang B 5/36. Akan ketemu nilai peluangnya adalah 2/9. Lanjut ke contoh yang kedua, ada 10 bola terdiri dari merah, putih, dan hitam, maka NS-nya ada 10 ya. Kemudian diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola merah atau hitam. Kita lihat bola merah, kita cari peluangnya dulu. Karena bola merah terdiri dari 4 bola, maka peluangnya adalah 4/10. Untuk bola hitam, karena 3 bola, maka peluangnya adalah 3/10. Setelah itu, kita tinggal mencari peluang A gabungan B. Dapatkan peluangnya adalah 7/10. Untuk kasus yang ketiga, yaitu peluang dua kejadian saling bebas dan peluang dua kejadian tidak saling bebas. Jadi di sini kejadiannya akan saling mempengaruhi. Perhatikan ilustrasinya. Ada 4 kelereng biru, 3 kelereng merah, diambil 1 kelereng. Kemudian kelereng yang sudah diambil tidak dikembalikan. Maka untuk pengambilan kedua, itu jumlah kelereng yang ada di dalam kantong sudah berbeda. Nah, ini yang dinamakan kejadiannya saling dipengaruhi. Kejadian B dipengaruhi kejadian A, dan kejadian A dan B adalah dua kejadian yang saling bergantung. Atau bisa dikatakan B terjadi setelah A terjadi. Jadi untuk rumusnya yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang kejadian B setelah A terjadi. Nah, untuk kasus yang lain, kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadi tidaknya kejadian A tidak bergantung pada B. Maka disimbolkan P B garis miring A. Ini sama aja dengan peluangnya B karena tidak saling bergantung. Jadi tinggal kita kalikan peluang A dikalikan peluang B untuk mencari peluang dari irisan A dan B. Untuk lebih jelasnya,
Kita pahami contoh berikut. Sebuah kotak berisi 6 bola kuning, 4 bola merah, diambil 2 bola tanpa pengembalian. Nah, ini kata kuncinya, yaitu tanpa pengembalian. Kita diminta untuk peluang terambilnya bola kuning dan bola merah. Untuk bola kuning, peluangnya adalah 6/10. Karena bola kuningnya 6, total bolanya ada 10, jadi 6/10. Untuk bola merah, karena pengambilan pertama sudah diambil, maka bola yang ada di dalam kotak tinggal 9. Maka bola merahnya 4 dan sisa bola yang ada di kotak 9. Jadi peluangnya 4/9. Maka bisa kita cari peluang A irisan B, yaitu 24/90. Bisa kita sederhanakan, kita coret. Akan ketemu 4/15. Untuk contoh selanjutnya, sebuah mata uang logam dan dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul angka pada mata uang dan angka lebih dari 4 pada dadu. Kita data dulu kejadian yang A. Kejadian muncul angka yaitu A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Kemudian untuk kejadian yang B, munculnya angka lebih dari 4, maka angka yang keluar adalah 5 atau 6. Namun, karena mata uang itu ada dua sisi, maka kejadian B-nya adalah A5, A6, G5, dan G6. Peluang kejadian A dan B ini tidak saling mempengaruhi, jadi ada kata-kata dan di situ. Maka peluang A irisan B adalah peluang, kita cari dulu peluang A yaitu 6/12 atau setengah. Dan peluangnya B adalah 4/12 atau 1/3. Maka kita bisa menemukan peluang A irisan B adalah 1/6. Ini untuk pembahasan dari materi peluang kejadian majemuk. Silahkan dipelajari lagi, jika belum jelas bisa diputar ulang videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.